Halo, selamat datang di channel Nyeritain Kamu. Malam ini kita akan bercerita kisah yang sangat seru. Judulnya Murder in the Orient Express, pembunuhan di kereta Orient. Nah, Orient Express ini adalah kereta dari Turki menuju London. Jauh ya, jauh sekali. Dan pada saat itu Orient Express termasuk kereta yang mewah. Tidak semua orang bisa naik Orient Express. Pada saat itu Hercule Poirot, detektif yang ternama di seluruh dunia, juga berada di kereta tersebut. Tadinya dia ingin berlibur, tapi ternyata terjadi suatu kejadian. Sesuai dengan judulnya, di dalam kereta tersebut terjadilah suatu penghilangan nyawa seseorang yang bernama Ratchet. Ratchet adalah seorang pria yang ternyata dia memiliki bisnis yang tidak halal, dan Ratchet merasa nyawanya pun terancam supaya Hercule Poirot menolongnya. Tapi Hercule Poirot ternyata betul, Ratchet meninggal dunia di kereta itu. Dia ditusuk secara kejam saat dia sedang tidur lelap. Banyak sekali tusukan di tubuhnya. Sebenarnya siapapun yang menghilangkan nyawa Ratchet itu bisa kabur dari kereta. Tapi pada saat itu terjadi badai besar, sehingga keretanya terpaksa berhenti, sehingga rencana pembunuhnya pun gagal. Dia tidak bisa melarikan diri dari kereta tersebut. Sudah pasti pelakunya adalah salah satu di antara penumpang tersebut yang berada dalam sebuah gerbong yang sama. Hercule Poirot pun menyelidiki kasus itu. Dia mewawancarai setiap orang. Dia mewawancarai setiap penumpang di kereta tersebut. Terlihatnya mereka semua itu adalah orang-orang yang tidak mencurigakan. Ada seorang guru, dokter, bangsawan, seorang janda, dan lain-lainnya. Seluruhnya berjumlah 12 orang yang dicurigai. Pada tempat kejadian perkara, Hercule Poirot pun menemukan beragam petunjuk, dan itu terlalu banyak. Ada sapu tangan yang bernoda darah, dan lainnya. Termasuk salah satu di antaranya ada surat ancaman. Surat ancaman tersebut sudah dibakar. Yang membakar adalah pelaku kejahatan tersebut supaya motifnya tidak terbongkar. Tapi Poirot berhasil menyelamatkan kertas tersebut dan berhasil meneliti kertas tersebut dan membaca yang ada di dalam kertas tersebut. Ternyata memang betul kertas tersebut itu mengungkap motif pembunuhannya. Dan pembunuhnya bukanlah mafia. Pembunuhnya bukanlah mafia, tapi pembunuhnya adalah orang yang ingin membalas dendam atas kematian Daisy Armstrong. Jadi ternyata Ratchet, si korban ini, bukanlah Ratchet yang sebenarnya, tapi nama aslinya adalah Cassetti. Cassetti ini adalah seorang penculik dan pembunuh anak. Salah satunya adalah Daisy Armstrong. Dia menculik Daisy Armstrong yang masih kecil. Orang tuanya pun memberinya uang tebusan supaya Daisy Armstrong bisa bebas. Tapi kejamnya, ia malah menghilangkan nyawa Daisy Armstrong. Daisy Armstrong yang masih kecil tersebut pun meninggal dunia. Kejadian itu membuat ibunya sangat sedih. Ibu Daisy Armstrong saat itu sedang hamil. Dan kemudian ia melahirkan mendadak. Kelahirannya prematur. Tapi ibu Daisy Armstrong pun meninggal dunia pada saat melahirkan. Bayinya pun turut meninggal. Suaminya yang sangat shock akan kejadian itu pun menembak dirinya sendiri. Kejadian tersebut sangat mengguncang dunia. Apalagi polisi tidak berhasil menangkap pelaku utama, yaitu si Cassetti itu yang berhasil menyelamatkan diri. Dia berhasil melarikan diri. Tapi ternyata jejaknya sudah diketahui. Dan pelaku tersebut memberikan surat-surat ancaman. Itulah penyebab mengapa Cassetti merasa takut. Dia takut akan pembalasan dendam. Lalu siapakah yang akan membalas dendam pada Cassetti?
Hercule Poirot dengan kecerdasannya berhasil mengungkap orangnya. Dia membawa seluruh penumpang ke dalam sebuah terowongan dan di sana dia mengungkap kasus tersebut. Ternyata dari ke-12 orang di gerbong tersebut memiliki hubungan dengan Armstrong. Ada yang merupakan ibu baptis si Daisy Armstrong, ada yang merupakan koki Armstrong, ada yang merupakan pelayannya, ada yang merupakan pengasuhnya, ada yang sopirnya. Di luar keluarga tersebut juga ada polisi, di mana kekasihnya adalah pembantu rumah tangga di rumah Armstrong yang kemudian bunuh diri karena dia dituduh menculik Daisy Armstrong. Dari ke-12 orang tersebut ternyata mereka memiliki motif untuk menghilangkan nyawa Richard atau Cassidy. Tapi siapakah pelaku sesungguhnya? Dan Hercule Poirot membuka kedok mereka bahwa mereka semualah yang telah melakukan pembunuhan. Dan Hercule Poirot menyatakan bahwa mereka semualah yang telah menghilangkan nyawa Cassidy. Dan akhirnya terungkaplah satu orang penentu di situ, seorang wanita yang juga adalah nenek dari Daisy Armstrong. Seorang nenek yang sangat sedih atas tragedi yang menimpa cucunya dan juga anak serta menantunya. Dia mengumpulkan ke-11 orang lainnya yang juga terlibat dalam kejadian itu. Ke-11 orang lainnya yang turut sakit hati, yang turut dendam terhadap Cassidy karena kejadian tersebut sangat mengguncang kehidupan mereka. Nenek tersebut mengumpulkan mereka dan merencanakan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Dan mereka tidak menyangka pada hari itu ternyata ada seorang detektif yaitu Hercule Poirot yang berada segerbong bersama mereka. Mereka pun juga tidak menyangka akan terjadi badai salju sehingga Poirot bisa mengungkap kejadian tersebut. Kejadian ini memang sangat mengguncang mereka. Dan Hercule Poirot pun merasa terguncang. Hati nuraninya terketuk. Dan di akhir cerita, Poirot tidak menangkap mereka, tapi membebaskan mereka. Bagaimana menurutmu dengan cerita ini? Apakah betul tindakan Hercule Poirot yang membebaskan mereka? Sampai jumpa lagi di kisah Nyeritain Kamu berikutnya. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Death
on the Nile atau Pembunuhan di Sungai Nil yang diangkat dari kisah karya Agatha Christie yang sangat laris dan juga sudah difilmkan. Kisah ini berawal dari sepasang kekasih yang saling mencintai. Mereka bernama Simon Doyle dan juga Jackie. Mereka berdua ini bukanlah orang kaya, bahkan si Simon ini adalah seorang pengangguran, guys. Padahal mereka sebentar lagi akan menikah, jadi mereka memang sudah bertunangan. Nah, Jackie memiliki teman yang sangat cantik. Tidak hanya cantik, tapi dia juga kaya raya, ahli waris yang kaya raya sekali. Namanya adalah Lynette Ridgway. Jackie pun memohon pekerjaan bagi Simon. Lynette pun mengabulkannya. Maka Simon tidak hanya memiliki pekerjaan baru, tapi ternyata dia memiliki istri baru, guys. Jadi si Lynette inilah yang kemudian menjadi istri si Simon. Jadilah si Simon menjadi suami dari istri yang kaya raya. Setelah menikah, mereka pun berbulan madu di negeri yang indah, yaitu Mesir. Mereka sengaja pergi jauh dari Inggris karena mereka harap Jackie tidak mengganggu mereka. Apalagi Jackie kan aslinya gak punya uang ya, guys. Tapi pada akhirnya Jackie menguras tabungannya supaya bisa pergi ke Mesir menyusul mereka. Dan benar dong, Jackie menyusul mereka ke Mesir dan selalu membayang-bayangi mereka. Tentu saja Lynette merasa terganggu dan dia juga merasa takut. Pada saat itu di Mesir juga terdapat detektif kesayangan kita, yaitu Hercule Poirot. Lynette pun meminta tolong kepada Hercule Poirot supaya bisa menjauhkan Jackie dari dirinya. Hercule Poirot menolak. Walau begitu, ia tetap berbicara kepada Jackie supaya menghentikan kegiatannya saat itu. Tapi Jackie yang sangat sakit hati tidak ingin mendengar kata-kata dari Poirot. Dia malah ingin menghilangkan nyawa si Lynette. Selama di Mesir, Simon dan juga Lynette merasa tidak nyaman. Dan pada akhirnya mereka merasa terbebas dari Jackie, guys, karena mereka berlayar di sebuah kapal pesiar yang mewah untuk melintasi Sungai Nil dan mereka meninggalkan Jackie. Tapi kebahagiaan Lynette itu tidak berlangsung lama, guys. Jadi ternyata si Lynette ini memang sudah merasa terancam hidupnya. Banyak orang yang menginginkan kematiannya dan motifnya adalah harta. Hampir saja ia tertimpa bebatuan yang jatuh dari atas kuil. Simon dan Lynette mengira pelakunya adalah Jackie, guys. Tapi ternyata pelakunya bukan Jackie karena pada saat kejadian itu Jackie sudah berada di atas kapal pesiar mereka. Waktunya tidaklah cocok. Lynette ketika melihat Jackie berada di atas kapal pesiar tersebut sangat marah. Simon pun juga sangat marah. Simon sangat marah pada Jackie karena ia merasa malu. Ia merasa Jackie telah mempermalukan dirinya. Hingga pada puncaknya di sebuah malam, Simon dan Jackie pun bertengkar. Simon berkata, ia tidak mencintai Jackie dan menyesal telah mencintainya. Jackie yang sangat marah pun melampiaskan emosinya kepada Simon dan menembak Simon. Dan Simon pun kesakitan. Tembakannya untungnya meleset, tapi tetap saja terkena kaki Simon dan itu sangatlah sakit. Jackie yang kehilangan kendali pun sempat sadar. Dia sangat menyesali perbuatannya. Hingga akhirnya dia dibawa ke dalam kamar oleh penumpang yang lainnya yang lalu memberinya dia obat tidur sehingga dia merasa tenang.
Bahkan Jackie pun ditungguin terus di dalam kamarnya karena mereka khawatir Jackie akan melakukan hal yang tidak-tidak kepada Simon. Dan Simon yang terluka pun diperiksa dokter dan lalu ia dibawa ke kamarnya. Untuk sementara Simon tidak bisa berjalan. Dan keesokan harinya, ternyata Lynette Ridgway ditemukan meninggal dalam tidurnya. Di pelipis kirinya terdapat bekas tembakan. Jadi, ia ditembak saat sedang tertidur. Pada dinding kamarnya yang putih bersih terdapat inisial huruf J berwarna merah, yaitu dari darah Lynette sendiri. Seolah-olah Lynette ingin menunjukkan bahwa pelakunya adalah Jackie. Poirot pun pada saat itu tertidur lelap karena ternyata ada yang membubuhkan obat tidur ke dalam minuman Poirot. Jadi dia tidak menyadari bahwa di malam tersebut terjadi suatu penghilangan nyawa. Keesokan harinya, Poirot pun sangat menyesal karena sebenarnya Lynette Ridgway sudah meminta pertolongan dia untuk menjaga nyawanya. Poirot yang marah pun mendatangi Jackie. Menurut dokter yang memeriksa jenazah Lynette ini ditembak menggunakan pistol berkaliber 22 seperti milik Jackie. Poirot pun menuduh Jackie sebagai pelakunya. Tapi ia memiliki alibi dan juga saksi mata bahwa ia tidak mungkin bisa menembak Lynette pada saat itu. Karena pada saat itu ia sedang bertengkar dengan Simon. Setelah bertengkar dengan Simon, ia langsung diberi obat tidur dan sepanjang malam ia selalu ditunggui oleh penumpang lainnya. Jadi siapakah pelakunya? Simon sang suami. Ketika istrinya meninggal, ia pun akan mewarisi harta yang sangat besar. Tapi pada malam tersebut, ia juga memiliki alibi, guys. Ia tidak bisa jalan kan? Dokter pun menyatakan bahwa tak mungkin Simon yang melakukannya. Di malam saat Jackie bertengkar dengan Simon, pistol Jackie sempat terjatuh di ruangan tersebut dan kini pistol tersebut sudah menghilang. Poirot pun melacak karena ia merasa bahwa ada pihak lain yang menggunakan pistol tersebut. Poirot mewawancarai penumpang satu demi satu karena pelakunya sudah jelas adalah orang-orang yang berada di kapal tersebut. Ketika Poirot mewawancarai mereka satu demi satu, mereka pun sebenarnya bisa dicurigai karena mereka pun memiliki motif untuk menghilangkan nyawa Jackie dengan berbagai macam motif. Tapi Poirot yang cerdas menemukan berbagai macam petunjuk. Beberapa di antaranya yaitu sapu tangan bernoda. Sapu tangan tersebut digunakan untuk meredam suara tembakan. Tapi setelah diselidiki oleh Poirot, noda pada sarung tangan tersebut bukanlah noda darah, melainkan noda dari cat merah. Lalu pada puncaknya, Poirot mengungkap kejadian yang sebenarnya. Semua orang pada kapal pesiar tersebut memiliki kesempatan untuk menembak Lynette Ridgway, kecuali Jackie dan Simon karena mereka memiliki alibi. Dalam waktu yang sempit pun, penumpang-penumpang lain bisa menembak Lynette dengan cepat. Tapi Poirot sudah mengetahui jawabannya. Dan dia sudah mengetahui siapa pelaku sesungguhnya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi Poirot menceritakan sebuah kisah cinta yang dimulai jauh sebelum itu. Jackie dan Simon saling mencintai. Simon tidak punya uang, tapi Simon sangat cinta harta. Sedangkan Jackie bukanlah penggila harta, tapi ia sangat mencintai Simon dan dia ingin memberikan segala-galanya kepada Simon. Maka mereka berdua merencanakan kejadian ini. Jackie dengan sengaja mengenalkan Simon kepada Lynette. Ia menyadari bahwa Simon adalah pria yang tampan dan menarik, sedangkan Lynette adalah wanita yang kurang kasih sayang.
Biarpun ia kaya, ternyata ia kurang kasih sayang, guys. Selain itu, Lynette sudah terbiasa merebut milik orang. Dan Jackie sangat memahami sifat Lynette. Maka Jackie sengaja mempertemukan Simon dan juga Lynette. Lynette pun jatuh cinta pada Simon. Lalu mereka menikah. Pada saat itu mereka memang sudah merencanakan hal ini sedetail-detailnya, hingga mereka pun pergi ke Mesir. Nah, di atas kapal itu ketika mereka bertengkar, pertengkaran itu memang sudah mereka rancang sebelumnya, di mana Jackie akan menembak kaki Simon. Tapi ia tidak menembak kaki Simon, guys. Ya. Jadi salah satu buktinya ada peluru yang menyangkut di ruangan tersebut. Seharusnya menyangkut di kaki Simon ya pada saat itu. Tapi pada saat itu Jackie tidak menembak Simon. Dan yang dilakukan oleh Simon adalah ia pura-pura terluka. Simon sudah menyiapkan sapu tangan yang bernoda merah seperti darah. Dan ia berakting kesakitan. Pada saat itu sudah dirancang bahwa Jackie akan pura-pura syok sehingga dia harus diantar ke kamarnya dan diberi obat penenang. Sedangkan penumpang yang lainnya akan memanggil dokter, sehingga Simon sendiri di ruangan tersebut bersama dengan pistol. Simon yang aslinya tidak terluka, dia langsung lari. Simon langsung lari menuju kamar Lynette istrinya. Dan ia pun menembak Lynette. Setelah ia menembak Lynette, Simon langsung berlari lagi ke ruangan tersebut dan ia menembak kakinya sendiri. Sehingga luka yang ia dapatkan itu adalah luka yang sesungguhnya. Jadi ketika dokter datang dan memeriksa lukanya, ternyata memang betul Simon ini luka tertembak oleh pistol. Dan begitulah kejadiannya. Poirot pun menunjukkan bukti-buktinya kepada mereka. Awal mulanya mereka tidak ingin mengaku, tapi pada akhirnya mereka mengaku. Simon pun ternyata ia tidak mencintai Lynette. Yang ia cintai adalah Jackie. Jackie pun sangat mencintai Simon. Dan pada akhirnya Jackie menembak Simon, lalu Jackie menembak dirinya sendiri. Karena lebih baik ia mati bersama Simon. Sungguh kisah cinta yang penuh dengan tragedi. Bagaimana pendapatmu tentang kisah ini? Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng untuk terus mengikuti kisah-kisah berikutnya. Death in the Cloud, kematian di udara, adalah kisah yang akan kita angkat hari ini. Kisah Death in the Cloud diambil dari novel karya Agatha Christie yang juga sudah difilmkan, di mana pemeran utamanya adalah detektif kesayangan kita yaitu Hercule Poirot. Jadi, dalam sebuah pesawat yang terbang dari Prancis ke Inggris, terjadilah suatu penghilangan nyawa. Siapa yang melakukannya, bagaimana caranya, dan apa motifnya? Simak terus dan jangan lupa subscribe serta kasih lonceng. Nah, pesawat tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu depan dan belakang, di mana di bagian belakang inilah nanti yang terjadi suatu adegan penghilangan nyawa tersebut. Penumpang di bagian belakang pesawat tersebut ada beberapa, yaitu ada wanita bangsawan, ada asisten penata rambut, ada dokter gigi, ada penulis cerita detektif, ada pula arkeolog, dan juga ada detektif kesayangan kita yaitu Hercule Poirot, yang ternyata ia juga turut menumpang pesawat tersebut, tapi sayangnya ia mabuk udara. Jadi ia hanya tidur, dia tidak terlalu aware dengan apa yang terjadi dalam penerbangan tersebut. Di awal penerbangan ya, ada seorang bangsawan wanita ini tiba-tiba kukunya ini terkelupas ya. Lalu dia memanggil pelayannya.
Pelayannya sendiri sebenarnya duduknya itu di bagian lain dari pesawat. Dan pelayannya datang untuk membawakan kotak alat-alat make upnya dia. Di situ ada gunting kuku, lalu bangsawan wanita itu pun menggunting kukunya. Selain itu juga ada penumpang-penumpang lain yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa di atas pesawat. Ada yang main seruling, ada yang main-main pipa-pipanya dia ya, si arkeolog. Ada juga yang ke kamar mandi dan lain sebagainya. Di situ diceritakan bahwa setelah disajikan makanan, disajikan pula kopi. Nah, pada saat itu tiba-tiba ada lebah berdengung, sangat mengganggu penumpang. Lalu lebah itu pun dimatikan oleh seorang arkeolog yang ada di situ. Di atas pesawat tersebut, wajar banget ya bagi para pramugara ini untuk mendatangi tempat duduk para penumpang supaya mereka bisa membayar tagihan makanan dan minuman mereka selama di atas pesawat. Tapi ada satu penumpang yang masih tertidur, penumpang wanita yang duduk di bangku nomor 2. Pramugara tersebut tidak membangunkannya supaya ia masih bisa tidur nyenyak. Tapi 5 menit sebelum mendarat, pramugara tersebut membangunkan nyonya tersebut. Ternyata nyonya tersebut sudah meninggal. Hercule Poirot yang punya insting khusus pun langsung mendatangi nyonya tersebut. Dan ternyata di lehernya ada lubang seperti lubang tusukan. Mereka pun curiga. Mereka memanggil dokter yang ada di situ dan ternyata wanita tersebut memang sudah meninggal. Dan Hercule Poirot juga melihat di bawah kaki wanita tersebut ada yang aneh ya. Ternyata ada sebuah jarum kecil dengan benang-benang warnanya kuning dan hitam seperti lebah. Nah, di situ ada Mr. Clemency yang seorang penulis cerita detektif langsung semangat melihat itu. Oke. Oh, aku tahu benda ini. Benda ini adalah jarum yang biasa ditiupkan menggunakan sumpitan, yang biasa digunakan oleh para penduduk asli. Biasanya memang ada racunnya di situ. Mereka pun kaget, siapakah yang melakukan hal tersebut? Sementara tidak ada orang lain lagi di pesawat itu, hanyalah mereka ya yang ada di pesawat tersebut. Hercule Poirot pun langsung mengambil alih kasus ini. Seturunnya dari pesawat, para penumpang yang ada di bagian belakang tersebut tidak boleh pergi kemana-mana. Jadi mereka harus diperiksa oleh polisi duluan. Sementara penumpang yang bagian depan, mereka tidak ada di tempat kejadian, maka mereka boleh pergi. Polisi menyelidiki kasus tersebut dan bertanya kepada seluruh penumpang di bagian pesawat tersebut. Polisi pun bertanya kepada penumpang-penumpang tersebut, apakah mereka mengenal wanita ini? Dan jawabannya, mereka semua mengaku bahwa mereka tidak ada yang mengenal wanita tersebut. Polisi pun menyelidiki siapakah gerangan wanita ini yang meninggal di atas pesawat. Ternyata wanita tua ini adalah Madame Giselle. Dengan nama aslinya adalah Mary Morisot. Dan dia sangat terkenal di Perancis. Dia adalah seorang pebisnis wanita dan bisnis utamanya adalah rentenir alias lintah darat guys. Rentenir suka ngutang-ngutangin ke orang ya, nanti dapat untung juga dari kelebihan pembayaran utang. Dan dia hampir selalu berhasil ya, karena hampir semua pelanggannya itu selalu membayar hutang kepadanya. Nggak ada lagi drama-drama utang nggak dibayar. Jadi si Madame Giselle ini ya punya cara tersendiri supaya utangnya itu tetap bisa dibayar dengan sempurna. Sebelum Madame Giselle mengutangi seseorang, Madame Giselle ini sudah menyelidiki nih masa lalu si orang tersebut. Nah, yang mau dia utangi itu hanyalah orang-orang kaya, hanyalah orang-orang terkemuka dan terkenal. Dan ternyata mereka punya banyak skandal, di mana Madame Giselle ini punya mata-mata dan dia juga mengumpulkan bukti-bukti. Jadi nih, ketika si orang terkemuka ini nggak mau bayar utang, Madame Giselle pun punya kartu as. Kalau dia nggak mau bayar hutang, Madame Giselle akan menyebarluaskan skandal yang mungkin akan disebarkan ke publik atau akan diinformasikan ke suami atau istri mereka. Dan cara itu cukup efektif ya, dan mereka pun membayar hutang ke Madame Giselle. Tapi ternyata ya, dengan cara ini kematian Madame Giselle ternyata menguntungkan juga bagi para orang yang hutang ke dia, karena jadi dia nggak usah lagi bayar hutang dan skandalnya pun tidak terbongkar. Karena Madame Giselle berjanji ketika terjadi apa-apa dengan Madame Giselle, seluruh surat menyurat, seluruh dokumentasi, seluruh nama pelanggan akan dia hanguskan.
Maka ketika polisi datang ke rumah Madame Giselle, ke kantor Madame Giselle, seluruh dokumennya sudah dibakar oleh pelayannya. Jadi aman dong ya si para orang yang ngutang ke dia. Dan setelah polisi menyelidiki, ternyata si wanita bangsawan ini ternyata sebenarnya kenal Madame Giselle dan dia adalah salah seorang nasabah Madame Giselle. Dia ternyata utangnya banyak banget. Jadi walaupun dia wanita bangsawan, dia tuh boros banget dan dia sangat menghabiskan uang suaminya. Suaminya tuh pokoknya udah kesel banget sama dia dan ingin menceraikannya dia. Tapi suaminya nggak punya alasan untuk menceraikannya. Dan wanita ini sebenarnya bukan asli wanita keturunan bangsawan, bukan. Dia itu adalah seorang penari keliling yang memang sangat cantik sehingga bisa menikah dengan bangsawan. Tapi dia sangat boros dan ternyata dia punya skandal, guys. Dia ini adalah pecandu kokain. Selain itu dia juga punya affair dengan seorang pria. Madame Giselle itu punya bukti-buktinya. Maka ternyata ya dia punya motif untuk menghilangkan nyawa Madame Giselle. Tapi tak hanya itu, Hercule Poirot pun mencari motif-motif yang lain. Ternyata penumpang yang lain juga ada yang berbohong. Ada yang memang kepepet mencoba meminjam uang dengan Madame Giselle dan lain sebagainya. Jadi mereka ternyata kenal juga dengan Madame Giselle. Tapi sebenarnya ada satu orang yang akan memiliki keuntungan yang sangat besar dengan kematian Madame Giselle, yaitu anak dari Madame Giselle. Karena Madame Giselle ini sangat kaya raya dan warisannya semuanya akan diberikan kepada anaknya, maka anaknya akan menjadi wanita yang sangat kaya. Tapi sayangnya tidak ada yang tahu di mana anaknya Madame Giselle ini berada, karena Madame Giselle ini tidak pernah mengurus anaknya. Jadi dulu Madame Giselle ini pernah menikah dengan seorang pria, tapi pria tersebut meninggalkannya. Madame Giselle kecewa, padahal dia sudah hamil. Ya, setelah hamil melahirkan, dia tidak mau mengurus anaknya. Dia malah pergi kawin dengan lelaki yang kurang baik. Dan anaknya itu diasuh oleh sebuah lembaga. Madame Giselle tetap mengirimkan aspek-aspek keuangan kepada anaknya tersebut, tapi Madame Giselle sama sekali tidak pernah berjumpa atau tidak pernah menengok anaknya. Siapakah anaknya ini? Adakah mereka di antara para penumpang di pesawat tersebut? Hercule Poirot sudah terus menyelidiki. Hercule Poirot ini menyelidiki ini selalu didampingi oleh seorang perempuan bernama Jane Grey yang juga ada di pesawat tersebut. Dia juga didampingi oleh dokter gigi yang bernama Norman Gale. Jadi Norman Gale dan Jane Grey ini walau mereka baru pertama bertemu di pesawat itu, mereka udah saling jatuh cinta dan ingin menikah. Ternyata Jane Grey ini juga punya pesona tersendiri, guys. Dia juga ditaksir nih sama seorang arkeolog muda. Nah, Jane Grey ini selalu mendampingi Poirot dalam melakukan penyelidikan. Mereka menyelidiki Mr. Clemency, seorang penulis cerita detektif, dan menyelidiki orang-orang lainnya. Mereka pun pergi juga ke Prancis untuk melakukan penyelidikan. Dan di sana, saat mereka sedang berada di kantor polisi, tiba-tiba ada seorang wanita. Seorang wanita dan dia mengaku sebagai anaknya Madame Giselle. Wanita tersebut cerita dia baru tahu bahwa Madame Giselle itu meninggal. Si anak perempuan ini bernama Anna Morisot, ya. Dia tahu dari sekolahnya dia yang lama. Polisi pun menyelidiki apakah betul dia anaknya Madame Giselle, ya. Dan setelah diselidiki dengan bukti-bukti yang dia berikan, surat-surat dan lain sebagainya, ternyata memang betul wanita ini adalah anak Madame Giselle dan dia berhak atas kekayaan Madame Giselle. Polisi juga bertanya, pada saat ibunya meninggal, dia ada di mana? Wanita tersebut pun mengaku dia sedang berada di tempat lain. Dan dia sudah menikah dengan seorang pria bernama Richard. Dan wanita itu memang baru menikah. Nah, saat melihat wanita tersebut, Hercule Poirot itu kayak mengingat-ingat sesuatu gitu ya. Kayaknya pernah lihat perempuan ini. Tapi di mana ya? Dan tiba-tiba si Jane Grey ini ya, kukunya terkelupas. Dan dia membutuhkan kikir kuku. Poirot pun langsung teringat ya. Oh iya, wanita ini adalah pelayannya si wanita bangsawan itu. Berarti dia bohong dong, dia ada di atas pesawat itu. Tapi Poirot pun berpikir, harusnya dia nggak boleh di atas pesawat itu, kata Poirot. Pasti ada rencana yang berubah nih. Lalu Poirot pun menelpon si wanita bangsawan. Benar nggak sih
kamu kalau misalnya pergi kemana-mana itu, apakah kamu selalu membawa pelayan kamu naik pesawat? Nah, kata majikannya, biasanya kalau dia pergi naik pesawat, pelayannya itu nggak pernah ikut naik pesawat, tapi selalu perginya itu naik kereta atau naik kapal, jadi nggak bareng sama majikannya. Tapi pada saat itu si majikannya itu menginginkan pelayannya ikut naik di dalam pesawat supaya dia nggak repot. Dan pada saat itu harusnya kan si pelayannya ini kan nggak nongol nih di pesawat bagian belakang, harusnya dia tetap ada di pesawat bagian depan. Tapi ya kebetulan aja kukunya si wanita bangsawan patah, sehingga dia harus memanggil si pelayannya ini, sehingga pelayannya ini berada di lorong pesawat itu dan terlihat oleh si Poirot, dan juga Jean Grey juga melihat dia. Tapi Poirot pada saat itu masih mabuk udara sehingga kurang fokus. Nah, mengetahui hal tersebut, Poirot langsung merasakan adanya bahaya yang akan mengancam perempuan ini. Karena ternyata Poirot ini sudah punya gagasan siapa pelakunya. Dan betul, Poirot dan juga Pak Polisi ngebut ya. Mereka ngebut untuk pergi ke hotel perempuan tersebut karena mereka ingin menemui perempuan tersebut sebelum terlambat. Dan ternyata perempuan tersebut sudah tidak ada di hotelnya. Dia sudah pergi. Dan dia pergi ke arah stasiun, mungkin untuk menuju Inggris. Dan ternyata guys, perempuan tersebut ditemukan meninggal di keretanya. Kelihatannya seolah-olah dia minum racun, tapi ternyata ada yang menghilangkan nyawanya. Siapakah dia? Di akhir cerita, Poirot pun mengumpulkan orang-orang, ya, karena dia akan menginformasikan hasil penyelidikannya dia. Dari awal cerita, seolah-olah kejahatan itu menggunakan sumpitan. Tapi setelah mereka selidiki, tidak ada satupun penumpang yang mungkin melakukan itu. Tidak mungkin meniup sumpitan, apalagi sampai akurat banget kena leher. Sehingga pastinya ada cara lain, yaitu menggunakan tangan. Jadi, suntikan tersebut langsung ditusukkan ke dalam leher menggunakan tangan. Dan siapakah yang mungkin melakukan itu? Yang mungkin menusukkan jarum ke dalam leher perempuan itu? Jawabannya sederhana sekali. Dia bisa melakukan tersebut tanpa terlihat. Dan ternyata pelakunya adalah Norman Gale. Norman Gale sudah menyiapkan lebah yang ia masukkan ke dalam kotak korek api. Maka di awal cerita saat dilakukan penggeledahan ya, Poirot menemukan ada kotak korek api kosong di kantong Norman Gale. Poirot sudah menduga itu nanti akan diisi lebah. Nah, kemudian setelah sesi pembagian kopi, Norman Gale itu pergi ke toilet. Tapi ternyata di toilet ia mengubah dirinya. Norman Gale itu kan seorang dokter gigi, dan wajar banget kalau kemana-mana di dalam tasnya dia selalu membawa jas putih. Dan jas putih tersebut mirip dengan seragamnya pramugara. Norman Gale cukup menggunakan jas putihnya, lalu dia hanya cukup mengubah wajahnya sedikit, dan dia mengambil sendok, dan dia berjalan dengan penuh percaya diri menuju tempatnya si wanita tersebut, menaruh sendok di piringnya, lalu melakukan itu. Maka jelas saja pramugara yang asli kaget ya, waktu menemukan kok di piring si nyonya itu ada 2 sendok. Nah, itu salah satu petunjuk-petunjuk juga. Norman Gale pun menolak mengakui ya apa motifnya. Jadi ternyata ya, waktu Poirot ngobrol-ngobrol dengan Norman Gale, Poirot itu udah tahu kalau ternyata si Norman Gale ini punya kesempatan memiliki racun yang dibubuhkan di leher perempuan itu. Racun tersebut bukanlah kurare, tapi racun tersebut ada dari bisa ular. Dulu Norman Gale itu pernah ikut mamanya untuk beternak di Amerika Selatan. Dan yang ia lakukan adalah beternak ular. Jadi ia dengan mudah bisa mengambil bisa ular tersebut. Norman Gale ini sebenarnya bukanlah orang yang baik. Dan dia tahu bahwa pelayannya si wanita bangsawan ini adalah anak dari Madame Giselle. Jadi ia mendekati dan merayu si anak perempuannya supaya ia bisa mendapatkan warisan yang besar. Maka Norman Gale pun menikah dengan wanita tersebut. Nah, Norman Gale juga mudah banget mempengaruhi perempuan tersebut untuk bekerja sama dengannya. Nah,
Jadi yang tahu rencana ini adalah istri si Norman Gale yang merupakan anak dari Madame Giselle. Dia nggak masalah untuk menghilangkan nyawa ibunya. Tapi permasalahannya adalah harusnya si pelayannya ini jangan ada di pesawat itu, harusnya dia berada di kereta api. Tapi kebetulan karena majikannya nyuruh dia ikut, ya dia ikut berada di pesawat itu. Walaupun dia di bagian pesawat yang lain, tapi pada saat itu dia tetap aja dipanggil untuk melayani majikannya. Maka ketika pelayan ini datang untuk mengakui bahwa dirinya adalah anak Madame Giselle, si Norman Gale ini sangat khawatir karena dia tahu bahwa Poirot dan Jane Grey itu juga sedang ada di Prancis. Padahal mereka mengenali si pelayan ini. Norman Gale khawatir Poirot akan melihat si pelayannya ini. Dan ternyata benar, memang mereka bertemu. Norman Gale pun langsung dia mengambil langkah 1000 dan dia pun melakukan penghilangan nyawa yang kedua. Dia memaksa wanita tersebut untuk meminum racun. Poirot pun mendesak si Norman Gale. Tadinya Norman Gale nggak mau ngaku, tapi akhirnya dia ngaku juga. Dia keselip ngomong nih, karena Poirot bilang, kamu tahu nggak sidik jarimu itu ya ada di gelas yang kamu minumkan ke wanita itu. Dan kata Norman Gale, kamu bohong, aku itu pakai sarung tangan kan, kata Poirot. Jadi si Norman Gale mengakui sendiri bahwa ia melakukan itu. Dan hal tersebut menghancurkan hati si Jane Grey, guys. Dia sudah sangat cinta pada Norman Gale yang ternyata adalah seorang penghilang nyawa berdarah dingin. Bagaimana pendapatmu akan kisah ini? Sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Bye.